Tat, Ya. nanya nih Tat. Apa tuh? Kemarin kan qadarullah ana lihat jam, tapi ana nggak dengerin imsak. Qadarullah juga istri nggak masak. Waduh, repot itu. Akhirnya nyari apa aja yang ada di dapur, ketemu Indomie, akhirnya masak Indomie Tat. Dan qadarullah lagi Tat, ternyata pas banget kelar Indomie mateng, ternyata azan Tat. Masya Allah. Ana bingung nih Tat, ini mau dimakan dilanjutin atau gimana ya kan? Nah akhirnya ya udah, Ana lanjutin aja makan Tat sampai belum sampai kelar azan sih Tat. Sampai ya kira-kira belum sampai kelar azan. Itu gimana Tat intinya Tat? Tentang orang yang lagi sahur dengar azan ya. Memang sebenarnya sih batas akhir orang itu masih boleh makan atau udah nggak boleh makan. Ini sebenarnya patokannya bukan azan kalau kita mau runut. Tapi patokannya adalah apakah dia yakin kalau fajar itu sudah terbit atau belum. Cahaya fajar shadiq ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr." Kalian makanlah, kalian minumlah sampai benang putih ya dari benang hitam itu terlihat jelas, yaitu cahaya fajar. Jadi maksudnya benang hitam itu kegelapan malam, benang putih itu cahaya fajar. Jadi sampai terlihat jelas fajar itu muncul ya, dan berarti malam sudah habis. Maka di situ baru nggak boleh kita makan, minum, berhubungan suami istri. Jadi sebenarnya pada asalnya itu batas akhir orang tidak boleh makan, minum, atau berhubungan suami istri itu ketika dia melihat dengan yakin bahwa cahaya fajar sudah masuk. Nah, ini juga sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi bilang, "Idza tala al-fajr wa fi fihi ta'amun falyalfadhu." Kalau ada di antara kalian yang sedang makan lalu fajar datang, maka hendaknya dia muntahkan. Fa in lafidhahu sahha shaumuhu wa in ibtala'ahu aftar. Kalau dia muntahkan makanan yang di mulut dia ketika fajar terbit, maka puasanya sah. Tapi kalau dia telan di saat fajar sudah terbit, maka puasanya batal. Berarti ini menunjukkan bahwa batas akhir orang itu masih boleh makan dan minum itu selama fajar belum terbit. Nah, cuman sekarang mungkin agak sulit gitu ya, menentukan apakah fajar udah masuk atau belum gitu. Nah, kebanyakan kita itu patokannya azan subuh. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kalau kita lagi makan atau minum, kemudian terdengar azan subuh, apakah kita harus langsung memuntahkan makanan di mulut atau berhenti makan kalau sedang makan, atau gimana hukumnya? Nah, di sini dirinci, akhi, bahwa yang pertama kondisinya adalah azan subuh itu ya, dia bertepatan dengan masuknya waktu fajar. Artinya orang ini yakin bahwa azan subuh di kampung dia itu memang mesti bertepatan dengan fajar shadiq itu udah muncul. Maka saat seperti itu hukumnya sama seperti orang yang melihat fajar shadiq. Karena di dalam riwayat ya, Nabi SAW itu mengatakan, "Inna Bilal yu'adzinu bil-lail." Karena sungguhnya Bilal itu azan di malam hari. "Fakulu washrabu hatta yu'adzin Ibnu Ummi Maktum." Kata Nabi SAW, maka makan dan minumlah kalian sampai kalian mendengar azan Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Jadi dulu muadzin di zaman Nabi itu ada dua. Ada Bilal yang beliau itu azan di malam hari, azan pertama. Yang kedua itu diambil alih oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi orang itu tahu, oh ini azannya Bilal, berarti belum masuk waktu subuh. Oh ini azannya Abdullah bin Ummi Maktum, berarti udah masuk waktu subuh. Dipertegas lagi dengan riwayat, "Walam yakun yu'adzin illa ba'da tulu'il fajr." Nabi pastikan Abdullah bin Ummi Maktum itu tidaklah dia azan kecuali sudah masuk waktu subuh. Artinya di sini ada kepastian dari Nabi SAW, ada rekomendasi dari Nabi SAW bahwa kalau Abdullah bin Ummi Maktum udah azan, berarti udah masuk waktu subuh. Nah, kalau di daerah kita seperti itu, berarti nggak boleh makan lagi kita. Berlandaskan ayat tadi,
Makanlah kalian, minumlah kalian sampai jelas antara benang putih fajar dengan benang hitam kegelapan malam gitu. Nah, kondisi kedua, ketika kita mendengar azan tapi kita nggak yakin apakah azan di negeri kita atau di tempat kita tinggal itu sesuai dengan waktu subuh. Dan ini masalahnya kalau di kita. Masalah kita nggak pernah tahu nih azan di rumah kita itu sama atau enggak dengan terbitnya fajar shadiq atau terbitnya waktu subuh. Nah, dalam hal seperti ini maka para ulama memberikan pendapat bahwa waktu itu muslimin masih boleh makan atau minum, melanjutkan makan dan minum. Kenapa? Karena hukum asalnya itu masih waktu malam. Sementara masuknya waktu subuh itu syak, keraguan. Dan dalam kaidah fikih itu al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin itu nggak bisa terangkat kecuali oleh yang yakin juga. Nggak bisa dengan keraguan. Ya, itu dalam kaidah fikih seperti itu. Nah, karenanya kalau dia ragu, ini azannya selaras atau enggak dengan dengan masuknya waktu subuh, maka dia masih boleh makan dan minum, dilanjutkan. Tetapi sebaiknya memang dia berhenti, sebaiknya. Nah, ini disampaikan oleh Syekh Shalih Munajjid hafizahullah taala. Syekh Shalih Munajjid mengatakan, ya nanti bisa dicek di web beliau. Beliau menyampaikan, wala syakka anna aktsaral muadzinin al-yawm ya'tamiduna 'ala as-sa'at wat taqawim. Dan tidak diragukan lagi bahwa muadzin hari ini itu patokannya apa? Bukan lagi ngelihat cahaya fajar udah terbit atau belum, ya kan? Patokannya itu sekarang sama jam atau sama alarm. Kalau alarm bunyi dia adzan, alarm bunyi dia iqomah, kan gitu. Nah, itu yang jadi masalah. Hari ini di kita patokan muadzin bukan lagi melihat pergerakan matahari, bukan lagi melihat cahaya fajar kalau dalam konteks sholat subuh, tapi betul-betul patokannya sekarang adalah waktu. Yang kalau waktu bisa salah, ya. Tetapi kalau pandangan mata, oh cahaya fajar udah masuk, ini jelas gitu kan, yakin. Nah, ini masalahnya. Karena kata beliau, la ala ru'yatil fajar. Mereka bukan berpatokan pada melihat waktu fajar sudah masuk atau belum. Wa hadza la yu'tabar yaqinan fi anna al-fajr qad tala'. Sehingga ini tidak bisa dijadikan parameter bahwa waktu fajar benar-benar pasti sudah masuk. Karena tadi patokannya bukan dengan ru'yah, bukan melihat, tetapi dengan dengan ketetapan waktu yang sudah ditetapkan di negara masing-masing, gitu kan. Faman akala hina idzin fa shaumu sahih. Siapa yang makan pada waktu itu, maka puasanya sah. Artinya ketika dia dengar adzan subuh dan dia nggak tahu tuh adzan subuh bertepatan atau enggak. Karena tadi lagi-lagi masalahnya adalah di negeri kita atau di sebagian negeri muslimin itu dia patokannya bukan lagi kepada melihat cahaya fajar, tapi pada jam gitu loh yang ditetapkan di daerah masing-masing. Makanya kata Syekh Shalih Munajjid, puasanya sah li'annahu lam yatayaqqan tulu al-fajr. Karena alasannya dia belum yakin kalau fajar itu sudah terbit. Kan tadi orang itu nggak boleh makan, nggak boleh minum lagi, nggak boleh berhubungan sama istri lagi ketika dia yakin waktu fajar sudah masuk. Karena hukum asalnya malam, itu masalahnya. Wal aula wal ahwat an yumsika anil akal. Tapi yang lebih utama atau yang lebih hati-hati. Kita bicara hati-hati ya. Kalau bicara hati-hati maka dia hendaknya berhenti ketika dengar azan subuh. Ini sebagai bentuk kehati-hatian aja. Tapi boleh dia tetap melanjutkan makan dan minum jika di negeri dia itu azannya dia nggak yakin bertepatan atau nggak dengan waktu subuh. Berbeda tadi dengan kasus azan di masa Nabi SAW. Gitu. Seandainya dia yakin, Tat, kalau waktunya itu benar, misalnya benar, Tat, tapi kan ada hadis lagi, Tat, yang menjelaskan bahwasanya itu kira-kira bunyinya begini, Tat. Apabila seseorang di antara kalian mendengar azan, sementara wadah masih di tangan, maka jangan dia letakkan wadah tersebut sampai dia menyelesaikan kebutuhannya, Tat. Itu gimana, Tat? Iya, memang itu hadis sahih dari Nabi SAW. Tetapi ditakwil hadis itu oleh jumhur ulama bahwa itu berkaitan dengan azan yang pertama. Itu azannya Bilal. Ini kaitannya dua azan di waktu subuh di masa Nabi SAW. Jadi ketika Nabi mengatakan jika salah seorang dari kalian mendengar azan dan di tangan kalian masih ada bejana atau wadah, maka jangan diletakkan sampai dia menunaikan kebutuhannya. Itu maksudnya azan yang pertama, yang menunjukkan bahwa
waktu subuh sebentar lagi masuk, artinya belum masuk. Itu ditakwil oleh takwilan jumhur seperti itu. Adapun ketika adzan kedua di zaman Nabi SAW atau di kita sekarang satu-satunya adzan ya adzan yang pertama sekaligus kedua, maka pada saat itu ditentukan kondisinya oleh apakah adzan tersebut benar-benar sesuai dengan terbitnya fajar atau kita masih ragu. Jadi hukum permasalahan kita kembalikan ke situ. Kalau dia ragu, maka dia masih boleh makan dengan pertimbangan yang lebih utama dan lebih hati-hati, dia berhenti makan dan minum. Allah Ta'ala a'lam.